Ini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capricorn Putra Irawan dari kelas 12 3 ingin meresensikan film yang berjudul Dilan 1990. Sebelum saya menceritakan sinopsis dari film ini, saya ingin menginfokan ada beberapa identitas film ini, yaitu produser film ada Odi Mulya Hidayat, sutradara film ada Fajar Bustami Pidi Baik, pemain film ada Iqbal Ramadan, Vanessa Priscilla, Bulia Parengkuan, Ades Zara, Ira Wibowo, dan masih banyak yang lain juga. Durasi dari film ini adalah 110 menit. Penulis naskahnya ada Pidi Baik dan Titin Watimena, dan film ini diproduksi oleh Max Pictures. Oke, langsung aja kita ke sinopsis filmnya. Oke. Film Dilan 1990 ini mengisahkan tentang percintaan remaja yang terjadi pada tahun 1990. Oke. Tokoh utamanya ada Dilan dan Milea, di mana plot pertama Milea dan keluarganya pindah dari Jakarta ke Bandung. Mila ini masuk ke sekolahnya Dilan yang sama dengan Dilan. Kemudian mereka berdua nih kayak ada rasa saling suka gitu, karena pada awalnya itu Dilan yang tadinya penasaran sama Milea gitu, akhirnya Dilan mencari tahu siapa Milea, dan seiring berjalannya waktu Dilan menyukai sosok Milea itu yang merupakan anak baru, anak pindahan dari Jakarta ke Bandung. Oke. Singkat cerita, saat Milea mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah di TVRI Jakarta, ia bertemu dengan Benny pada situasi di mana Milea sedang beruan dengan Nandan. Nah, jadi si Benny ini adalah pacarnya si Milea, sedangkan si Nandan rekan Milea yang saat lomba cerdas cermat gitu. Benny pun merasa cemburu dan menghajar Nandan, namun Milea melerainya. Melerai dalam arti kata kayak misahin gitulah ya, lagi berantem, lagi tonjok-tonjokan terus dia misahin. Oke, hingga Milea memutuskan hubungan dengan Benny. Ya. Di sisi lain, Milea harus menghadapi Kang Adi, yaitu mahasiswa ITB yang menjadi guru les privat Milea dan adiknya. Suatu waktu, Dilan menemukan Milea dan Kang Adi pergi berdua dan marah kepada Milea dan mengirim puisi kekecewaan kepadanya. Jadi ketika Milea udah janji sama Dilan gak mau ikut jalan-jalan ke kayak tempat-tempat buku gitulah ya, tempat-tempat kampus, tapi Milea malah melanggar janjinya itu. Oke, next ada Milea pun menyesal dan esoknya ia berusaha mencari Dilan di setiap sudut sekolah, namun di setiap sekolah ia bertemu dengan Anhar. Saat itu Anhar sedang mabuk yang kemudian menampar Milea. Oke. Mengetahui hal tersebut, Dilan langsung menemui Anhar dan memukulnya habis-habisan. Jadi ketika Dilan tahu nih Milea habis kena tampar sama si Anhar, Dilan langsung mencari si Anhar dan langsung memukulinya. Oke. Dan setelah mereka berkelahi, ada guru yang mengetahui perkelahian itu dan membawa mereka bertiga ke ruang BK. Namun Dilan mengajak Milea pergi. Mereka pergi menuju ke warung BEM dan memutuskan untuk resmi berpacaran. Jadi ketika mereka dipanggil ke ruang kapsek, ruang kepala sekolah, Dilan kayak marah-marah gitu, langsung ngajak Milea buat ke warung BBM gitu. Warung BBM ini biasa tempat geng-gengannya Dilan ataupun teman-teman sekolahnya Dilan untuk makan ataupun istirahat di warung BM. Oke, ulasan dari film ini ulasan tadi udah ya. Dilan 1990 ini menggambarkan kisah cinta anak muda tahun 90-an yang masih memberi kesan unik ya. Yang memberi kesan unik yaitu penyampaian rasa sayang satu sama lain melalui puisi yang ditulis tangan. Jadi cara Dilan menyampaikan rasa sayang dia itu melalui puisi yang ditulis dari tangan dia sendiri tanpa mencetak Google atau melihat Google gitu ya. Pemeran film ini membawa penonton untuk menikmati kisah cinta lawas dengan pemandangan kota Bandung yang masih kuno ya. Jadi pada film ini dibuat, penampakan kota Bandung tuh masih terlihat masih bagus lah ya, masih kayak kekuno-kunoan ya. Kekurangan dari film ini ya, selain itu juga ada kekurangan dari film ini adalah sudut pandang Dilan masih kurang menunjukkan sisi bad boy-nya. Wah, apa itu bad boy ya? Saya juga kurang tahu bad boy itu apa. Nanti bisa dicari sendiri. Selain itu, penggarapan sinematografi khususnya color grading yang tidak optimal untuk film dengan setting 90-an ini. Jadi film ini terlihat kayak seperti modern gitu kan, nggak terlihat jadul. Karena tahu sendiri lah ya, tahun 90-an tuh masih agak-agak tradisional, itu masih kuat lah ya, nggak terlalu modern lah ya.
Berikut ada kesimpulan dari film ini, oke. Film ini tidak direkomendasikan untuk kalangan anak-anak di bawah usia 13 tahun. Berarti harus kalangan bisa remaja bisa dewasa ya. Karena untuk anak-anak ini masih belum bisa karena hanya direkomendasikan untuk remaja dan dewasa, tidak untuk anak di bawah usia 13 tahun. Ya, karena apa? Karena banyak menampilkan adegan keras dan percintaan. Jadi ada sisi perkelahiannya, ada sisi romantisnya juga tentang percintaan gitu kan. Sasaran film ini memang untuk remaja usia 15 tahun tak ke atas ya. Tadi udah saya bilang juga dari 15 tahun ke atas berarti remaja hingga dewasa. Oke. Mungkin cukup segitu aja resensi film dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.